Bawaslu, kembali lagi di Pop Up Podcast, tempatnya ngobrol seru soal pemilu, pengawasan, dan cerita menarik di Bawaslu Kabupaten Malang. Santai saja, tapi tetap kritis, karena suara kita penting buat masa depan bangsa. Perkenalkan, saya Erina, podcast pada episode kali ini yang akan menemani sahabat Bawaslu sekalian. Nah, sahabat Bawaslu, tahukah sahabat sekalian bahwa sebagai lembaga publik, Bawaslu ini bukan hanya bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu, tetapi Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, mungkin teman-teman punya pertanyaan nih, apa saja sih informasi yang bisa didapatkan dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Malang? Kemudian bagaimana cara mengajukan untuk dapat informasi tersebut? Nah, untuk hari ini kita akan kumpas tuntas semua bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, Mbak Ririn. Ya Mbak, boleh disapa teman-teman dulu Mbak. Halo sahabat Bawaslu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mbak, untuk episode kali ini kita ada keterbukaan informasi publik. Nah, menurut Mbak Ririn, apa hal yang menarik dari episode kita kali ini? Oke, saya jawab ya Mbak ya. Oke, kalau dari pandangan saya sendiri, kenapa sangat menarik? Karena mungkin di luar sana masih banyak masyarakat atau sahabat Bawaslu yang belum tahu dan perlu diberitahu terkait keterbukaan informasi publik ini. Karena nantinya ini akan sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melakukan perbukanan informasi ke Bawaslu seperti itu. Mbak, ada yang terlewat nih. Kita dari tadi nyebut informasi publik. Iya. Apa sih informasi publik ini? Takutnya ada yang masih kurang, ada kurang mengerti gitu. Betul. Bisa dijelaskan dulu Mbak? Oke, kalau secara umum keterbukaan informasi publik itu adalah hak setiap warga negara untuk dapat mengakses suatu informasi dari suatu badan publik. Nah, contohnya kita di Bawaslu. Nah, kalau di Bawaslu Kabupaten Malang sendiri, untuk dapat mengakses informasi tersebut dapat melalui yang namanya PPID. Jadi PPID ini adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dia ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dapat mendokumentasikan, menyimpan, kemudian juga menyediakan dan juga melayani pembukaan informasi yang masuk ke Bawaslu. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi secara general namanya itu keterbukaan informasi publik. Terus kemudian di Bawaslu sendiri melalui sistem atau website yang namanya PPID ya. Mbak, terus kalau PPID ini ada nggak sih semacam kategori-kategori, jenis atau semacamnya seperti itu? Oke. Apakah itu semua bisa untuk diketahui masyarakat? Oke. Jadi kalau di dalam keterbukaan informasi publik seperti yang saya sampaikan tadi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mana masyarakat secara luas ini juga harus memahami ya Mbak ya, bahwa tidak semua informasi itu dapat diakses atau diberikan oleh badan publik tersebut atau kita sebagai Bawaslu ya. Nah, untuk kategorinya sendiri di dalam undang-undang tersebut sudah disajikan atau dikategorikan sebanyak 4 kategori. Nah, yang pertama itu ada namanya informasi berkala, kemudian ada namanya informasi serta-merta, kemudian ada namanya informasi setiap saat kalau tidak salah, mohon maaf. Kemudian yang keempat itu ada informasi yang dikecualikan. Nah, mungkin saya izin untuk memaparkan ya Mbak, biar sahabat Bawaslu di sana juga lebih paham gitu ya. Oke. Yang pertama itu Mbak, ada namanya informasi berkala. Nah, informasi berkala ini di dalam undang-undang yang sama itu tertuang dalam pasal 9, itu merupakan informasi yang wajib disediakan oleh suatu badan publik atau kita sebagai Bawaslu ya Mbak. Nah, ini tuh biasanya dilakukan updating setiap 6 bulan sekali. Nah, di dalam informasi berkala ini tuh contohnya seperti profil lembaga kita, lembaga Bawaslu, kemudian juga ada terkait grafik permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu, kemudian juga terkait laporan layanan informasi yang masuk ke Bawaslu dan sebagainya. Itu untuk yang berkala. Kemudian untuk yang kedua itu ada namanya serta-merta. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan dulu Mbak ya, kalau di dalam KBBI serta-merta itu artinya secepatnya. Jadi kalau informasi serta-merta ini secara yang saya pahami itu adalah informasi yang harus disampaikan segera mungkin saat itu juga. Nah, ini tuh meliputi seperti press release,
kemudian juga ada putusan-putusan, kemudian juga kalau di Bawaslu itu ada namanya laporan kelembagaan atau laporan pertahapan seperti itu, Mbak. Kemudian yang ketiga itu setiap saat, informasi setiap saat ini meliputi kayak surat keputusan, kemudian perjanjian kerja kita dengan instansi-instansi atau MOU, kemudian juga ada buku-buku yang kita hasilkan, kemudian juga ada buletin dan lain sebagainya. Yang terakhir, Mbak, ada namanya informasi yang dikecualikan. Nah, ini tertuang dalam undang-undang yang sama, namun di dalam pasal ke-17 itu menyebutkan bahwa informasi yang dikecualikan ini mencakup informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum seperti proses penyelidikan, kemudian identitas si pelapor, saksi, terus juga dari si korban dan lain sebagainya. Nah, informasi yang dikecualikan ini juga meliputi terkait informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan kita, negara, kemudian yang juga yang dapat membahayakan kepentingan hubungan luar negeri dan sebagainya. Mungkin nanti untuk sahabat Bawaslu yang ingin membaca lebih lengkap, lebih jauh terkait informasi yang dikecualikan, langsung saja bisa mengunduh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu ada di pasal 17. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak. Jadi informasi yang dikecualikan itu bukan karena Bawaslu tidak mau memberikan informasi kepada masyarakat, begitu ya. Tapi memang ada undang-undang sendiri yang mengatur untuk dikecualikan dengan alasan-alasan tertentu yang sangat jelas, misalkan keamanan dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian nih, Mbak, kalau misalkan masyarakat ingin mengetahui informasi dari Bawaslu, itu apa sih, Mbak, yang harus dilakukan? Prosedurnya seperti apa untuk bisa mendapatkan informasi tersebut? Oke, mungkin lebih tepatnya alur permohonannya ya, Mbak, ya, seperti apa? Oke, jadi teman-teman atau sahabat Bawaslu di rumah yang ingin mengajukan permohonan kepada Bawaslu itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada secara langsung dan juga ada secara tidak langsung. Nah, secara langsung sahabat Bawaslu bisa langsung saja mengunjungi kantor Bawaslu Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jalan Trunojoyo nomor 10 Kepanjen, Kabupaten Malang dengan membawa identitas diri, yaitu bisa KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswanya. Nanti kita sebagai petugas penerima ini PPID akan menyambut kedatangan sahabat Bawaslu semua. Tentunya nanti kita akan memberikan formulir permohonan informasi. Nah, setelah itu kita akan melakukan registrasi. Nah, nantinya selama 10 hari kerja itu dari petugas PPID akan menginformasikan nih kepada sahabat Bawaslu terkait informasi yang diminta apakah diberikan atau tidak. Nah, itu nanti kembali lagi hasil plenum dari atasan PPID. Nah, itu untuk yang secara langsung. Nah, ada juga yang secara tidak langsung, ini lebih mudah lagi. Jadi sahabat Bawaslu tinggal mengunjungi website PPID kita, yaitu di alamat PPID-Malang kemudian .bawaslu.go.id. Nanti sahabat Bawaslu tinggal melakukan scroll ke bawah di bagian kanan, itu nanti ada icon namanya permohonan informasi. Nah, sahabat Bawaslu tinggal mengklik itu, nanti langsung akan diarahkan ke link permohonan informasi. Syaratnya sama, tetap menyertakan yang namanya KTP atau kartu mahasiswa, seperti itu. Nah, boleh sahabat Bawaslu dicatat kalau suatu hari nanti sahabat Bawaslu ingin mengajukan informasi ke Bawaslu gitu ya. Penting ini. Nah, Mbak, kemudian untuk memastikan informasi publik yang diberikan tetap akurat dan mutakhir itu bagaimana? Oke, kalau kita dari provinsi sendiri itu memiliki yang namanya daftar informasi publik, Mbak. Nah, kemudian di Bawaslu Kabupaten Malang sendiri itu membuat alat kerja sendiri. Ini alat kerjanya ini untuk dapat memutakhirkan data-data apa saja yang harus tersedia dan belum tersedia di Bawaslu Kabupaten Malang. Seperti itu. Nanti ini juga tertuang dalam DIP kita. DIP ini adalah daftar informasi publik yang akan dilakukan updating setiap tahunnya. Seperti itu, Mbak. Mbak, kan tadi sudah mengajukan permohonan informasi ya. Terus kemudian diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Kalau informasi yang diterima oleh masyarakat itu tadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, itu bagaimana, Mbak? Ya, itu tidak apa-apa, Mbak. Nanti pemohon bisa mengajukan keberatan, namun di balik itu semua setidaknya kita sebagai lembaga publik yang menjadi tempat mereka meminta data itu sudah memberikan data yang diminta sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, jika mereka memang tidak puas, itu nanti monggo bisa melakukan yang namanya pengajuan keberatan ke atasan PPID, seperti itu. Untuk pengajuan keberatannya sendiri
Prosesnya bagaimana, Mbak? Oke, jadi nanti sahabat Bawaslu atau teman-teman yang merasa tidak puas dengan jawabannya itu bisa melakukan pengajuan keberatan kepada Bawaslu. Nanti akan kita tanggapi, tentunya akan ditanggapi langsung oleh atasan PPID. Nah, jika masih belum puas, nanti barulah itu masuk ke ranahnya Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang. Nah, kalau di Bawaslu, kalau di kita di penyelenggara pemilu itu lembaga yang berwenang itu ada DKPP. Nah, kalau di keterbukaan informasi publik ini ada namanya Komisi Informasi. Jadi di sana nanti jika pemohon tidak puas akan diadakan yang namanya mediasi oleh Komisi Informasi. Nah, jika mediasinya tidak berhasil, nanti akan diadakan adjudikasi seperti itu. Terakhir nih, Mbak, apa harapan dari Mbak sebagai staf Bawaslu agar keterbukaan informasi ini bisa berjalan lebih baik ke depannya? Oke, kalau dari pandangan saya sendiri mungkin masyarakat harus bisa paham terkait regulasi keterbukaan informasi publik ini, sehingga nantinya jika ada isu-isu atau hoax yang menyebar tentang mungkin Bawaslu tidak mau memberikan data ini data itu, padahal di dalam undang-undang sendiri ada peraturan yang mengatur. Nah, saya harap saya sebagai staf sekaligus sekaligus pelayan informasi itu berharap teman-teman sebelum mengajukan permohonan harus sudah paham juga dengan regulasi terkait keterbukaan informasi publik ini. Itu saja sih, Mbak. Nah, jadi begitu ya sahabat Bawaslu. Dari apa yang kita perbincangkan tadi dapat kita tarik beberapa poin penting. Jika sahabat Bawaslu ingin melakukan permohonan informasi, bisa dilakukan melalui dua cara. Bisa secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Malang maupun melalui website PPID. Nah, Bawaslu Kabupaten Malang akan menerima secara terbuka permohonan informasi yang diajukan. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa tidak semua informasi dapat disajikan atau ada informasi yang dikecualikan. Hal itu berdasarkan undang-undang yang telah mengatur dengan tujuan keamanan dan sejenisnya. Nah, terima kasih Mbak Ririn untuk podcastnya pada episode kali ini. Untuk sahabat Bawaslu, terima kasih sudah membersamai kami. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Saya Irina, pamit undur diri. Terima kasih.